Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau mereview ya berapa penghasilan saya sehari sebagai driver ojol. Tentunya ini adalah yang pasti setiap wilayah itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, akan tetapi saya di sini mengambil rata-rata penghasilan dari saya pribadi dan di wilayah saya gitu ya. Oke, di sini langsung aja teman-teman. Biasanya saya aktifkan aplikasi taksi driver itu habis sholat subuh gitu ya, sekitar jam 5 pagi. Saya sudah mulai mengaktifkan aplikasi taksi drivernya. Lalu biasanya orderan pertama itu adanya di jam 6:10 ya teman-teman. Itu pun orderan pertama itu biasanya yang kita sebut sebagai penglaris itu di dekat rumah saya biasanya ya. Itu adanya di jam 6:10. Kenapa saya buat di sini argonya 10.000 semua? Karena ini adalah rata-rata argo ya di wilayah saya, yaitu 89. Maka saya 89. bulatkan aja di sini menjadi 10.000. Nah, di sini teman-teman, selesai orderan pertama itu biasanya kalau jam sibuk ya, itu langsung nyambung lagi di jam 6:30-nya. Lalu orderan ketiga biasanya adanya di jam 7:50 teman-teman. Setelah itu biasa dari jam 8 ya sampai jam 9 itu biasanya kosong teman-teman. Kita biasanya ngopi teman-teman. Nah, untuk keluar ini adalah jenis pengeluaran teman-teman. Jenis pengeluarannya yang pertama kali itu saya biasanya beli rokok pertamanya teman-teman ya, 15.000. Rokoknya apa 15.000? Gudang cengkeh teman-teman. Rokok saya adalah gudang cengkeh. Lalu biasanya di sini saya beli kopi ya, kopi sama roti biasanya. Ya, habislah 10.000 teman-teman, katakanlah itu ya, 10.000 di sini. Nah, sampai jam 9 ini biasanya ada lagi teman-teman orderan masuk dengan argo 10.000. Saya pukul rata dulu untuk sementara teman-teman ya. Adapun nanti jika dapat orderan ya agak gede gitu ya, nanti saya tulis di sini argo sekitar 15 sampai 20.000. Lalu tidak cukup di situ, biasanya saya membeli bensin teman-teman. Pengeluaran membeli bensin katakanlah itu 20.000 teman-teman, untuk 2 liter pertalit ya. Setelah itu biasa kita nunggu orderan ya, adanya itu biasanya di jam 12, sekitar jamnya 11.30 sampai jam 12 duhur ya. Nah, di sini artinya apa teman-teman? Dari pagi sampai duhur itu ya, rata-ratanya teman-teman, saya mendapatkan orderan itu sekitar 5 trip teman-teman. 5 trip dari pagi sampai zuhur. Lalu setelah sholat zuhur ya, biasa dapat orderan lagi itu sekitar jam 1. Lalu orderan ke 7 ya, sekitar jam 2. Orderan ke 8 sekitar jam 4 sore. Lalu ke 9 sekitar jam 5. Dan yang ke 10 itu sekitar jam 5.30 teman-teman. Artinya apa teman-teman? Di sini penghasilan saya sebagai driver Maxim itu dari pagi sampai jam menjelang maghrib ya, itu sekitar 10 sampai 12 trip teman-teman. Artinya apa? Di sini saya mendapatkan penghasilan itu sekitar 100 sampai 120.000 dari pagi sampai sore. Lalu kita lihat di sini teman-teman, antara penghasilan dan pengeluaran ini teman-teman, kita bisa lihat sendiri, penghasilannya 100.000, pengeluarannya 45.000. Artinya apa? Kalau misalkan kita mau mendapatkan hasil lebih gitu ya dari angka 100.000 itu, kita bisa main malam teman-teman. Habis maghrib di sini katakanlah masuk ya orderan sekitar ya 20.000 lah ya. Sini tulis 20.000, lalu katakanlah 10.000, lalu katakanlah 15.000 lah ya. Karena dari pagi sampai sore nggak ada kakapnya gitu ya, maka di sini malam saya tulisnya yang agak gedean gitu ya.
Malam itu biasanya nggak banyak teman-teman ya, orderan tuh sekitar 2 sampai 3 aja. Di sini nggak ada kakapnya teman-teman ya. Nggak adil rasanya kalau misalkan nggak ada kakapnya, maka di sini saya tulis ada kakapnya lah satu ya. Sekitar 30.000 kemerak gitu ya. 30.000 kemerak saya tulis di sini. Nah, maka teman-teman di sini mendapatkan hasil sekitar 175.000. Tapi di sini pengeluaran ini tidak cukup sampai di sini teman-teman ya. Biasanya kita kalau malam tuh kita harus makan lagi teman-teman, karena perutnya lapar, maka biasanya makan lagi. Katakanlah makannya di sini 10.000 lah ya, sekitar 10.000. Kita cuma cukup makan mie aja sama nasi gitu ya, 10.000. Lalu biasanya ngopi lagi teman-teman, ngopi maning. Biasanya sini tulis kopi itu sama roti ya, sekitar ya 6.000 lah. 6.000 lagi teman-teman kita tulis di sini sebagai pengeluarannya. Lalu di sini ada yang kelupaan teman-teman ya, pengeluarannya itu biasanya saldo teman-teman. Buat kalian yang saldonya itu beli tiap hari gitu teman-teman ya, saya sarankan jangan beli tiap hari agar lebih irit teman-teman. Kita tulis di sini 20.000. Maka kita bisa dilihat sini teman-teman, penghasilannya seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Kita itu sebagai ojol Maxim ya, kita terlalu banyak pengeluarannya teman-teman, karena di sini Maxim itu sebagai jembatannya aja teman-teman, jembatan untuk kita mendapatkan customer gitu ya. Sedangkan selebihnya itu kita harus modal sendiri teman-teman, seperti bensin, seperti saldo gitu ya, kita harus modal sendiri. Belum lagi tenaga anggaplah kita nggak hitung teman-teman ya, karena tenaga dari ojol itu ya lebih banyak teman-teman, lebih banyaknya itu nongkrong. Ojol itu lebih banyaknya nongkrong ketimbang ya kayak kerja bangunan gitu ya, tenaganya kan diporsir banget gitu ya. Tapi kalau kita ojol di sini, kita tuh terlalu banyak nyender gitu ya, nyender di masjid tol atau tiduran gitu bahkan ya. Ya seperti itulah teman-teman, penghasilan sebagai ojol Maxim di sini sehari rata-ratanya seperti ini teman-teman. 150 sampai ya katakanlah 200 lah gitu ya, paling mantep gitu ya. Itu pun masih kotor ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini 175.000 diambil pengeluaran 81.000, maka hasilnya kurang lebih sekitar 91.000 sampai 100.000 per hari teman-teman. Oke teman-teman, semoga apa yang saya share ini bisa menjadi masukan yang mungkin akan menjadi driver Maxim gitu ya. Seperti inilah teman-teman penghasilannya dan pengeluarannya. Di sini saya akan memberikan tips teman-teman supaya kita itu jangan beli saldo tiap hari gitu ya. Kita itu maksimalkan gitu ya, beli saldo itu sekali aja, sekali jebret gitu ya teman-teman, 200 gitu, 300 gitu ya teman-teman. Biar nantinya kita bisa lebih tenang lagi gitu ya untuk mendapatkan orderan. Karena kalau tiap hari gitu ya kita beli saldo 20 itu masuknya itu kita berat teman-teman, karena uangnya tiap hari kita kepakai gitu ya. Maka dari itu saya sarankan untuk beli saldonya tuh sekali jebret gitu teman-teman. Dimana beli saldonya? Di sini saya akan merekomendasikan isi saldo yang murah gitu ya, yaitu di aplikasi Ambi Changer ya. Di sini saya sudah mempunyai aplikasinya. Saya coba untuk mengisi sekitar ya 170-an lah ya, 200 lah anggap gitu ya. Di sini saya isi saldo maksimnya. Nah ini sudah sampai saldo maksimnya ya, sudah terisi sekitar katakanlah 200.000. Oke, buat kalian yang mau daftar aplikasi Ambi Changer-nya bisa menggunakan kode referral Cilegon teman-teman, agar nantinya harga yang kalian dapat di aplikasinya itu menjadi murah gitu ya, dibandingkan kalian daftar tidak menggunakan kode referral. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya teman-teman tentang hasil ojol gitu ya, hasil ojol per harinya berapa. Bisa kalian lihat di sini tabelnya ya teman-teman. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis lanjut.